Tapi di sini gue cuma mau bilang, ngefans boleh, fanatik juga boleh, tapi kayak kalian menuhankan idola kalian itu salah. I know it's a game I'm not gonna play, but maybe you should do whatever you need to erase me. It's all just a game. You think I'm gonna play? Hai semuanya, terima kasih buat yang udah ngeklik video ini. Selamat datang di channel YouTube aku Dila yang lagi mau ngerangkum gosip. Bukan gosip sih sebenarnya, tapi lebih ke berita-berita yang sekarang lagi viral, lagi booming atau lagi banyak diperbincangkan oleh orang-orang di Indonesia. Dari kemarin yang nggak boleh ngomong anjay, terus ada Revina Vete, ada Natia Shina yang dihujat sama K-popers satu Indonesia, bahkan oleh K-popers luar negeri, K-popers dunia. Oke, kali ini kita bakal bahas satu persatu dari Revina sampai Natia Shina. Belakangnya AA semua, tapi sebelum ke videonya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Biar apa? Biar YouTubeku makin berkembang. Kalau YouTubeku berkembang, aku jadi cepet dapat duitnya. Oke guys, gue tungguin 5 detik dari sekarang. Terima kasih buat yang udah subscribe ke channel YouTube gue. Kali ini kita bakal langsung bahas ke yang pertama. Kita langsung ke videonya. Ini masalahnya si Revina Vete. Buat kalian yang belum tahu Revina Vete itu siapa, gue kasih sedikit background tentang Revina Vete ini. Nah, jadi Revina Vete ini adalah salah satu selebgram atau influencer gitu ya. Dia tuh sempat terkenal gitu ya tahun 2016. Dia sempat dinobatkan menjadi Miss Nyinyir. Oke, dari tahun 2016 aja dia udah jadi Miss Nyinyir guys. Ya kalian bisa sendiri kan gimana pedes mulut dia ketika dia nyinyirin orang. Nah kemarin tahun 2019 apa tahun 2020 awal ya, dia sempat membongkar salah satu yang ngaku-ngaku psikolog ya, namanya Deddy Susanto, sampai dipolisiin. Kalian ingat nggak berita itu? Itu dulu sampai rame banget, dan Revina tuh sempat dipuja-puja oleh netizen Indonesia karena dia berhasil ngungkap tabir dibalik kebobrokan si Deddy Susanto yang sebenarnya adalah predator seksual. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa Revina Vete dulunya sempat dipuja-puja karena dia berhasil mengungkap kebusukan si Deddy Susanto ini. Nah dan sekarang Revina Vete rame lagi karena cuitannya di Twitter guys. Kalian pasti udah tahu kan inti dari tweetnya itu si Revina ini tuh ngomongin orang di gym itu polusi mata. Sampai-sampai beberapa selebriti kayak Nana Mirdad, Marion Jola, mereka semua ngebahas ini karena menurut mereka perkataannya si Revina Vete ini bener-bener bikin wanita-wanita yang udah berusaha buat percaya diri jadi makin gak percaya diri atau kayak sedih aja gitu. Udah kitanya berusaha buat percaya diri, tapi kita dibilangin jadi polusi mata. Ada ya polusi mata? Gue kira polusi itu adanya polusi udara, polusi tidur, polisi. Jadi ya itu sedikit membuat, nggak sedikit tapi banyak membuat orang-orang itu mengecam tweetannya si Revina Vete ini. Kalian pasti udah tahu kan? Udah deh, kalian pasti tahu kan? Jadi gue nggak akan membahas detail tentang tweetnya. Intinya dia tuh bilang kalau orang ke gym kalau badannya jelek atau pakai item gitu nggak usah dipamerin gitu kan, intinya gitu deh. Nah sekarang gue mau ngomong dari sudut pandang gue yang nggak mihak sana nggak mihak sini. Gue bilang aja, mungkin ya namanya Indonesia kan namanya negara demokrasi ya, demokratif atau demokrasi sih ya, itulah pokoknya. Jadi kita punya kebebasan untuk berpendapat. Kalau kita udah mempunyai kebebasan berpendapat, jadi bebas dong kita mau berpendapat apa aja. Dan karena sekarang adalah dimana kita semuanya itu di sosial media dan semua orang bebas untuk mengomentari orang lain, menurut gue ya sah-sah aja kalau Revina menyampaikan statement kalau dia nggak suka gitu ya. Tapi mungkin caranya salah. Karena apa? Sebelumnya dia adalah influencer yang menggembar-gemborkan tentang mental health, tentang woman support woman. Dia pernah jadi pembicara untuk seminar-seminar gitu guys, yang membicarakan tentang ya mental healthy gitu. Dan secara nggak langsung kan karena dia udah dulunya baik, terus dia ngelebarin statement kayak gitu, jadinya blunder kan. Dan yang bisa gue simpulin di si Revina ini adalah seperti peribahasa, inilah setitik merusak susu sebelanga. Satu kesalahan yang kita lakukan itu bisa ngerusak atau ngecoreng 1000 kebaikan yang kita perbuat. Jadi hati-hati ya buat kalian yang mau bikin statement atau kalian yang mau ngelempar opini kalian harus bener-bener hati-hati dalam ngomong dan dalam pemilihan kata-kata. Jadi kemarin gue sempet nemu salah satu balasan tweet buat dia trendingnya Revina. Terus tuh dia bilangnya kayak gini,
Saksinya para netizen ya. Yuk serang rame-rame yuk, biar insecure, terus depresi, abis itu bundir deh. Ini macam betul kali ya kan, oh my god. Nah, sekarang tuh netizen tuh provokator banget, kayak nyuruh orang-orang buat ikut ngehujat. Jadi buat yang asalnya pertamanya cuma benci doang gitu ya, nggak suka doang, karena di-trigger dan diprovokasiin buat ngehujat, dia jadi ngehujat. Nah, sekarang lanjut kita ke kasusnya Natia Shina. Buat kalian yang anak Twitter atau kalian adalah K-popers, kalian pasti nggak asing kan dengan yang namanya Natia Shina. Oke, jadi kayak Revina tadi, gue sedikit ngasih background siapa itu Natia Shina. Natia Shina adalah founder, bukan founder sih, ya founder lah ya, dari salah satu channel YouTube dance yang namanya Step by Step ID. Dia tuh di situ ngedance bareng pacarnya. Dia tuh sempat terkenal karena dia tuh suka dance on public gitu guys. Jadi kemarin dia sempat viral banget karena dia punya grup namanya Pink Panda, yang mana pada tahun 2019 dia menang juara 2 dance contest yang Kill This Love, dan dia terbang ke Korea Selatan dan ketemu Blackpink. Oh my god. Terus kemarin pas meluncur lagu Blackpink yang How You Like That, mereka juga cover dan sampai trending 3 kalau nggak salah ya. Jadi Pink Panda ini cover dance-nya dan juga cover MV-nya dari Blackpink yang How You Like That, dan itu benar-benar banjir pujian banget daripada netizen Indonesia. Itu cuma selang sebulan atau 3 minggu dari video itu, Natia Shina ini trending lagi di Twitter. Masalahnya apa? Karena masalahnya itu tentang instastory-nya Natia yang pada tahun 2018 itu up lagi pada tahun 2020. Gue juga bingung kenapa masalah yang udah lama dan udah selesai, udah clear, itu naik lagi di tahun 2020. Dan anehnya juga, ngapain orang ngepost itu di saat Natia tuh lagi di atas gitu loh. Kayak menurut gue itu orang iri aja karena ngelihat Natia sekarang lagi di atas, karena abis kemarin bikin covernya si Blackpink How You Like That kan. Nah, jadi pertamanya itu Natia Shina tuh di story IG tahun 2018 dia bilang kalau si Jennie itu ngedance-nya kelihatan lazy atau malas pada saat konser di Shopee itu lah pokoknya. Itu yang gitu, kalian pasti udah tahu kan. Nah, setelah itu dia tuh juga dituduh ngatain Lia Itzy. Kalau nggak salah, gue bukan K-popers ya, sekali lagi gue bilang ke kalian, gue bukan K-popers sama sekali. Gue bukan K-popers, bukan berarti gue benci K-pop ya, tapi karena gue lebih suka musik dangdut daripada musik K-pop ya guys. Jadi sekali lagi gue kasih ke kalian bahwa gue adalah bukan K-popers, oke? Nah, setelah itu si Natia ini dikatain dia ngata-ngatain si Lia Itzy, katanya Lia itu nggak bisa ngedance, padahal dia tuh cuma kayak nyontohin aja gitu. Jadi dia tuh intinya difitnah lah gitulah. Terus yang ketiga, dia dituduh ngata-ngatain Jin atau siapa sih, gue nggak tahu deh. Pokoknya ngata-ngatain salah satu member dari BTS. Padahal itu juga dia nyontohin juga. Dan itu si Natia bener-bener panen hujatan, sampai-sampai ada netizen yang bilang suruh Natia buat bunuh diri guys. Gue juga bingung. Oh my god, netizen zaman sekarang, apalagi yang K-popers yang zaman sekarang loh ya, yang gue bilang nggak semuanya, tapi ya banyak yang luar biasa banget jarinya pas ngetik. Dia bener-bener barbar dan sejahat itu. Gue juga oh my god, ini bener-bener keterlaluan sih itu kan. Dan akhirnya Natia kemarin ngeluarin klarifikasi yang durasinya 1 jam, dan gue tonton sampai akhir, dan gue akhirnya mudeng dan paham gimana sebenarnya yang terjadi gitu ya. Jadi gue bener-bener kasihan aja sih kalau sekarang K-popers itu bener-bener sefanatik itu. Nah, jadi kan kemarin Natia Shina trending lagi gitu. Memang Natia Shina tuh memang salah ya, mungkin ya gimana ya, orang udah diinjek-injek ya, udah disuruh bunuh diri juga, dan dia ngasih statement atau dia balasin komentar dengan salah satu kata yang kasar, itu kata bego gitu ya. Kalau menurut gue tuh nggak apa-apa sih, terserah Instagram dia mau dia ngomong kayak gimana pun terserah, tapi kan ditangkap sama K-popersnya dia ngomong kasar dan dia nggak mau dikritik. Sebenarnya tuh di situ banyak banget komentar-komentar kasar, gue juga lihat sendiri. Gue aja yang baca tuh sakit hati, walaupun gue bukan fansnya Natia ya, gue bukan fansnya Natia, gue bukan K-popers. Jadi di sini gue bertindak sebagai orang yang netral, oke guys. Dan gue cuma cerita aja. Gue nggak habis pikir kenapa orang bisa kayak gitu, nyampe nyuruh orang lain untuk bunuh diri. Coba kalau yang dikatain itu orang biasa kayak gue, pasti tuh sakit hati banget. Dan lu masih inget gak kasusnya Rimar Martin yang orang Filipina yang cantiknya paripurna itu kemarin? Yang ada salah satu K-popers yang ngadu domba gitu, apalagi tuh pakai fotonya orang lain, dan
nyuruh K-popers Indonesia untuk apa? Untuk nyerang Rimar Martin sampai dia tuh TikToknya hilang, sampai Instagramnya hilang, nyampe oh my god dia pasti depresi banget sih. Dia udah gak kenal nih sama netizen Indonesia, tiba-tiba netizen Indonesia tuh ngebully dia sampai report akunnya rame-rame. Dan di sini udah terbukti bahwa netizen Indonesia, K-popers Indonesia tuh bener-bener sefanatik itu guys. Dan gue bener-bener takut sekarang buat konten yang nyenggol K-popers. Gue juga takut apalagi pas ini naik, dia bakal panen hujatan atau enggak gue nggak tahu. Tapi di sini gue cuma mau bilang, ngefans boleh, fanatik juga boleh, tapi kayak kalian menuhankan idola kalian itu salah. Sumpah itu bener-bener hal yang salah banget. Dan gue tuh semua gak habis pikir karena sekarang tuh kalian barbar banget. Dan gue gak habis pikirnya, netizen nyuruh Natia untuk minta maaf. Natia udah minta maaf, sama kalian masih dihujat juga. Kalian tuh maunya apa sih sebenarnya? Gue bilang kayak gini karena gue ikut merasakan sakit hati yang dirasakan sama Natia. Karena kemarin juga gue ngalamin hal yang sama dengan Natia. Kemarin gue buat video tentang gadis, dan gue nggak tahu latar belakangnya sebelum gue buat video itu. Dan gue dihujat habis-habisan dong sama netizen. Dan mereka paksa gue buat minta maaf, buat bikin klarifikasi minta maaf. Ketika gue buat klarifikasi minta maaf, mereka tetap nyalahin gue kayak, iya udah dihujat baru minta maaf. Kan kemarin kalian yang nyuruh gue minta maaf. Padahal di situ gue cuma beropini dan gue berpendapat. Terserah dong gue mau benci atau gue mau nggak suka sama orang tersebut, karena ini kan namanya negara demokrasi kan, terserah kita mau nyampein pendapat kayak gimana pun, iya kan? Dan sekarang tuh kita bener-bener kayak dikebiri kebebasan kita berpendapat, kayak mau berpendapat ini takut, berpendapat itu takut, dan kayak oh my god, sekarang tuh kita kayak hidup di bawah tekanan netizen, kayak kita nggak bebas kayak dulu lagi guys. Sumpah gue nggak tahu lagi. Nah dari kasus ini kita bisa belajar kalau kita tuh sekarang bener-bener harus hati-hati banget dalam ngomong di sosial media, karena itu tuh bener-bener bahaya. Apalagi kalau kalian sampai nyenggol-nyenggol K-popers guys. Gue pesennya sih itu aja. Sekarang kebebasan berpendapat di sini tuh bener-bener udah dikebiri. Udah susah kalau kita mau berpendapat, beropini. Karena kita beropini dengan pendapat kita, otak kita, di sosial media kita, di platform kita, itu kayak diawasin orang, dan kita nggak boleh buat ngomong kayak gitu. Kita dipaksa untuk mengikuti apa yang netizen mau, apa yang pasar mau, sedangkan apa yang kita suka tuh belum kayak, lu tuh nggak boleh kayak gitu guys. Jadi sekarang kayak orang-orang manut atau nurut biar cari aman, dan gue tuh bingung apakah gue harus cari aman biar gue nggak dihujat, ataukah gue bebas berpendapat tapi ya gitu panen hujatan. Sebenarnya orang yang berpendapat atau mengkritik atau memberi saran itu sebenarnya bukan ngurusin hidup orang, tapi tuh mereka ngeliat sesuatu ya mereka pengen komentarin aja. Lah kalian sendiri komentarin orang yang menyuruh bunuh diri, kalian bisa aja. Coba kalau kalian ketemu sama orangnya, kalian pasti nggak berani kan ngomong langsung kayak gitu. Sumpah gue sekali lagi pesen gue, kalian boleh ngefans dan fanatik sama idola kalian, tapi jangan sampai kalian menuhankan idola kalian guys. Itu bener-bener astagfirullahaladzim. Oke guys, jadi intinya itu aja yang mau gue ceritain, karena gue bener-bener resah dengan netizen zaman sekarang yang barbarnya udah gak ketulungan guys. Semua kayak mereka tuh malah nyuruh gini, ya kan lu bisa memaklumi netizen Indonesia, kan lu udah tahu netizen Indonesia tuh barbarnya minta ampun. Oh my god, satu orang disuruh untuk memaklumi jutaan orang. Lu bayangin, kenapa nggak jutaan orang itu yang memaklumi satu orang sih? Kan kebalik, dunia ini bener-bener kebalik, penuh dengan fitnah, penuh dengan kayak hal-hal yang sulit untuk dipercaya. Kayak kita harus percaya si A atau si B ya, kita harus percaya yang mana, karena salah satu tanda-tanda kiamat adalah banyaknya fitnah, dan kita harus percaya kayak mana yang bener, mana yang salah. Oke gitu aja, gue gak mau ngomongin kiamat, gue takut karena amal ibadah gue masih sedikit. Jadi buat kalian yang suka video ini, kalian like aja. Buat kalian yang gak suka, kita diskusi aja di bawah, gak usah hujat. Karena hate speech tuh sekarang bener-bener bikin mental kita down. Mental tuh sini. Nah pokoknya gitu deh. Jadi buat kalian yang gak suka video ini, kalian bisa dislike, ada tombol dislike di bawah. Buat kalian yang suka atau kita mau berdiskusi tentang masalah ini, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ke channel YouTubeku biar apa? Biar YouTubeku makin berkembang. Dan jangan lupa juga kalian share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya.